Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, Ibu harap hari ini kalian semangat dalam belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat melafalkan huruf hijaiyah. 2. Siswa dapat memahami harokat atau tanda baca dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita akan belajar lafal huruf hijaiyah bersambung. Nah, membaca huruf Al-Quran harus dimulai dari sebelah kanan. Bunyi huruf Al-Quran disesuaikan dengan harokat tanda baca yang ada pada setiap huruf. Huruf hijaiyah itu ada berapa sih? Ada 28. Sekarang kita bernyanyi tanda baca dalam Al-Quran. Liriknya lihat ke buku. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Nah, itu tadi adalah tanda baca dalam Al-Quran. Sekarang kita akan belajar tanda baca atau harokat dalam Al-Quran. Jadi tanda baca ini memudahkan kita membaca Al-Quran. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang pertama ada fathah. Fathah itu dibaca A. Tandanya ini ya. Nih, barisnya di atas disebut fathah, dibaca A. Yang kedua, tanda baca kasroh, barisnya di bawah, dibaca I. Yang ketiga ada dhammah, tandanya melengkung, dibaca dengan U. Yang keempat ada fathah tain, tandanya baris 2 di atas, dibacaan. Kemudian yang kelima kasrotain, tanda bacanya baris 2 di bawah, dibacain. Kemudian dhammatain, bentuknya seperti ini, dibaca un. Kemudian ada tasydid, bentuknya seperti ini nih, lihat ya. Nah, maka membacanya lebur ke dalam huruf berbaris, kemudian dibaca sesuai barisnya. Jadi misalnya amma, M-nya jadi 2 ya, bacanya bukan amma tapi amma, dimasukkan lagi baru dibaca kemudian. Kemudian ada bacaan sukun, nih tandanya seperti ini bulat, ini disebut sukun. Hurufnya dibaca lebur ke dalam berbaris huruf, kemudian tidak dibaca, misalnya man. Nah, maka ini disebut dengan sukun. Coba kalau emaknya ini disebut dengan bacaan apa? Ya, ini namanya fathah karena dia dibaca A. Terus kalau ada bacaan mi, nah ini maka dibaca kasroh karena dibaca I. Atau dibaca bu. Nah, kalau bu maka dibaca dhammah bu. Atau misalnya ada ron, nah maka ini disebut dengan fathah atau fathatain. Kalau bin disebut dengan dhammah kasrotain. Kalau ron dibaca fathatain, sedangkan bun, nah ini dibaca dengan dhammatain. Sedangkan kalau tasydid misalnya
robbu. Nah, ini makanya dibaca tasydid. Selanjutnya melafalkan huruf hijaiyah. Nah, dibaca, lihat kita sebelah kanan ada bacaan akala, kalau disambung jadi akala. Kemudian bentuk tunggalnya ba'asa, kalau disambung jadi ba'asa. Tabata, kalau disambung jadi seperti ini. Kemudian ada sakila, jahada, hasuna, khoroja, dabata. Kemudian kita baca lagi abadan, ahadun, khosyi'a. Nah, itu tadi adalah bacaannya ya. Kemudian kita baca lagi mulku, rabbuka, tabbat. Nah, ini adalah bacaan huruf hijaiyah bersambung. Nah, tugas kalian hari ini adalah 1. Tanda baca kasroh dibaca. 2. Huruf jim jika diberi tanda baca fathah dibaca. Yang ketiga itu bacaan di samping dibaca. Baca apa? Kemudian yang keempat bentuk tanda baca sukun yaitu. Dan yang kelima tanda baca di samping disebut apa ya. Jangan lupa mengaji di rumah. Ini adalah tugas hari ini. Ditulis soalnya, dikumpulkan paling lambat jam 9 malam. Nah, demikian materi pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.